Oke, selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan local calendar di Home Assistant. Integrasi ini baru masuk di akhir Desember 2022 ya. Tentu kita bisa lihat ada beberapa manfaat yang kita bisa gunakan jika menggunakan local calendar ya. Kita coba tambahkan integrasi, kemudian kita ketik lokal. Nah, ini lokal kalender. Nah, kemudian kita berikan nama ya sesuai dengan rencana kalender yang kita ingin buat. Misalnya saya beri nama latihan ya. Misalnya saya beri nama latihan. Kemudian saya kirimkan. Oke. Nah, di sini akan muncul integrasi baru dengan nama latihan untuk lokal kalender tadi. Ya, di situ ada satu entitas. Kalau kita lihat ID entitasnya adalah kalender.latihan. Jadi ini berguna nanti jika kita ingin membuat otomasi yang ada di Home Assistant. Contoh misalnya kita akan membuat sebuah jadwal ya. Anggaplah ini adalah jadwal ulang tahun ya. Misalnya kita pilih di kalender. Nah, yang belum tahu cara menginstal kalender ini, silakan klik link yang ada di atas. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Nah, di sini sudah muncul kalender latihan ya. Nah, ini coba saya nonaktifkan ya. Kita pakai yang kalender latihan. Nah, untuk menambahkan jadwal acara di latihan kita ini, kita tambahkan acara, kemudian kita buat judul misalnya jadwal upload video. Kemudian kita pilih kalender yang kita ingin pakai ya. Tadi kan kita sudah buat kalender atas nama latihan ya, kalender.latihan. Kemudian kita mau diingatkan setiap hari atau hanya di waktu tertentu saja. Misalnya kita ingin diingatkan setiap hari, maka ini akan ada notifikasi setiap hari ya. Kemudian kalau kita ada perulangan ya, misalnya harian ya, interval 1 hari, N-nya misalnya never atau after atau on ya. Jadi berakhir pada tanggal berapa misalnya untuk batas yang kita ingin pakai. Nah, pada contoh kali ini kita akan menggunakan yang tidak ada perulangan ya. Jadi kita menggunakan tadi kalender latihan ya. Kemudian tanggal 28 hari ini ya. Kita bisa ambil tanggal 29 untuk notifikasinya ya, seperti itu. Kita lihat, kita bisa pilih tanggal 29, kemudian kita oke. Jamnya jam berapa misalnya. Saya jadwal untuk upload misalnya maksimum sampai jam 12 siang ya. Berarti kita tambahkan di sini 12.00. Kemudian ya biasanya durasi yang dipakai sekitar
setengah jam lah ya, tergantung dari durasi video. Kemudian kita bisa pengulangan harian ya. Nah, intervalnya 1 hari atau 2 hari ya. Nah, kita bisa sesuaikan saja. Nah, kemudian tambahkan ini kalau kita ingin ada batasan misalnya di tanggal berapa ya, kita tidak pilih itu ya. Kemudian kita tambahkan acara. Jika Anda ingin tidak berulang setiap harian ya, kita pilih tidak ada perulangan ya, ada bulanan, ada mingguan, sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian kita tambahkan acara ya. Nah, di sini terlihat bahwa di kalender kita sudah terisi pengingat ya, untuk bahwa di jam ini kita bisa diingatkan untuk mengupload video. Nah, sekarang kita buat otomasinya ya. Kita di pengaturan, kemudian otomasi dan skenario, kemudian buat otomasi, kemudian jadwal kosong. Pemicunya ya tentunya adalah kalender, kemudian acara dimulai. Kemudian kalau kita ingin mengisi offset, ini opsional sebenarnya. Jadi misalnya kita akan diingatkan misalnya berapa menit ya, anggaplah misalnya 2 menit sebelum acara ya, kita diingatkan. Nah, kalau kita pilih setelah berarti setelah ya, berarti sebelum acara kita diingatkan bahwa 2 menit menjelang acara yang kita sudah setting dari awal. Kemudian aksi ya, kita bisa tambahkan aksi di sini. Aksi apa yang kita ingin pilih, panggil layanan misalnya seperti itu. Kemudian kita pilih apa, misalnya saya lebih senang pada kita mendapatkan notifikasi langsung dari Google ya, Google Home yang langsung ngomong seperti itu. Jadi kita panggil, kemudian kita pilih ya. Nah, di sini kita bisa pilih notifikasi mau menggunakan text to speech atau TTS ya. Nah, cuma menurut saya agak slow kalau kita menggunakan text to speech ya, mending kita menggunakan yang lokal saja. Base-nya kita sisa merekam nilai atau sisa kita merekam suara ya, yang mengingatkan sesuai dengan kondisi kalender yang kita ingin buat. Di sini kan ada pilihan call service ya. Nah, kemudian Google tadi ya. Nah, ini ada pilihan, ada Google ini. Nah, tapi kita tidak pilih ini ya, kita tidak pilih ini. Nah, untuk aksi ya, untuk aksi di sini kita pilih putar media ya. Kita putar media, kemudian pilih medianya Google Home ya, kita tambah. Nah, kalau kita menggunakan text to speech itu agak slow ya, tergantung dari koneksi juga. Nah, kalau saya menggunakan local media, saya menggunakan atau kita bisa tambahkan ya, kita buat rekaman suara terlebih dahulu, kemudian kita masukkan, kemudian kita pakai tentunya. Nah, kita berikan contoh ya, misalnya tes ya, yang ketiga ini ya. Kemudian kita berikan ya, simpan. Kemudian kita beri nama notif upload video ya. Oke, kemudian kita simpan. Ini ada kesalahan ya, apa maksudnya di sini? Oke, kita lupa memilih ya tadi di sini. Kita lupa memilih karena kita menggunakan kalender latihan tadi ya. Kita simpan kembali, kemudian oke.
kita sudah bisa melihat triggernya nantinya ya, dalam bentuk pemberitahuan. Kalau ingin menambahkan pemberitahuan melalui notifikasi pesan ya, kita bisa lihat formatnya di sini ada ya. Di sini kita bisa lihat ya. Kalau ingin menggunakan event notification ya, berdasarkan pesan ya. Jadi service yang digunakan adalah persistent notification create ya. Kalau kita ingin mendapatkan notifikasi secara push notification ya, nah, seperti itu. Ini sesuai kebutuhan. Secara umum saya bisa katakan bahwa saya lebih senang menggunakan Google Home ya. Jadi apalagi kalau kita ingin membuat notifikasi ulang tahun ya, bagi orang-orang yang kita ingin setting ya, kita bisa buat misalnya pagi-pagi sudah ada ucapan ulang tahun yang disertai dengan lagu seperti itu ya. Oke, demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kita dalam membuat kalender dan membuat otomasi berdasarkan model yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.